Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di SD Story. Pada alur cerita kali ini, saya akan merangkum film yang mampu meningkatkan gejolak adrenalin kalian semua. Karena film kali ini penuh dengan adegan-adegan pertarungan yang sangat dahsyat. Jadi, jangan sampai kalian melewatkannya. Namun, sebelum kita mulai, jika Anda baru bergabung, silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari SD Story. Dan tanpa kalian sadari, di setiap subscribe kalian, di sanalah senyum bahagia saya muncul. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Inilah dia filmnya. Film dimulai di sebuah pulau yang menjadi tempat isolasi abadi bagi seluruh tahanan terpidana mati yang dihuni oleh para tahanan lebih dari 12 negara di Asia. Terlihat seorang anak kecil bernama Jin yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang pria yang berniat mencelakainya. Terlihat di sana, ibu dari Jin bernama Meli mencoba menolongnya dan melawan para pria itu. Namun, karena kekuatan mereka berbeda, akhirnya Meli pun dapat dikalahkan dan mereka pun tertangkap. Namun tiba-tiba datang seorang pria bertopeng dengan tangan yang terikat, dan entah dari mana datangnya. Yang jelas pria itu langsung menolong Meli dan Jin. Pria itu pun terlihat sangat terlatih, hanya menggunakan kakinya saja ia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Terlihat pria itu menanyakan seseorang bernama Carlos Kun. Karena tidak ada jawaban, pria itu pun langsung mengirim lawannya tidur untuk selama-lamanya. Karena ibunya pingsan, Jin pun meminta bantuan pada pria bertopeng itu untuk mengantarkan mereka ke tempat persembunyian kelompok mereka. Dan sebagai imbalannya, Jin mengatakan akan memberitahu di mana Carlos Kun berada. Jin pun akhirnya melepaskan ikatan pria bertopeng itu. Dan pada saat itulah identitas pria bertopeng itu muncul. Ternyata pria itu adalah Kim Yul, mantan seorang polisi, di mana ia mempunyai dendam pada Carlos Kun karena telah membunuh istri dan anaknya. Kim Yul sendiri masuk ke dalam pulau isolasi dan divonis hukuman mati itu karena ia telah membunuh seluruh kelompok Carlos Kun dan ia juga sempat membakar Carlos Kun. Namun Carlos Kun berhasil selamat dan masih hidup sampai saat ini. Dan sekarang ia menjadi ketua kriminal di pulau isolasi, tempat di mana Kim Yul berpijak saat ini. Terlihat Kim Yul mengantarkan Jin dan Meli pada kelompok mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat persembunyian. Meli pun langsung dibawa dan diobati oleh seorang kakek tua. Karena bahaya di luar sana dan di pulau ini sangat sulit untuk bisa percaya pada orang asing. Terlihat Kim Yul pun tidak luput dari kecurigaan penghuni tempat itu. Di malam hari saat ketua tempat itu yang sering dipanggil Kapten Bao bertanya pada Kim Yul tentang siapa ia sebenarnya dan dari mana Kim Yul berasal. Namun Kim Yul hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan si kapten. Singkat cerita, di keesokan harinya saat Meli siuman dan saat melihat Kim Yul, Meli langsung mengarahkan sebuah tombak padanya dan bertanya, "Mau apa kamu kesini?" Terlihat Meli sangat marah pada Kim Yul. Itu semua bukan tanpa sebab, karena dulu Kim Yul lah yang telah memasukkan Meli ke dalam pulau ini. Saat Kim Yul masih menjadi seorang polisi, Meli pun segera memberitahukan di mana Carlos Kun berada agar Kim Yul segera pergi dari tempat itu. Kim Yul pun langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Meli dan kembali melanjutkan perjalanan untuk balas dendam pada Carlos Kun.
Namun tanpa sepengetahuan Meli, ternyata Jin mengikutinya dari belakang karena memohon untuk ikut bersamanya dan berkata bahwa ia tahu jalan pintas. Akhirnya Kim Yul pun membawa serta Jin bersamanya. Terlihat mereka tiba di sebuah padang rumput yang cukup luas dan mereka pun harus melewati padang rumput tersebut untuk sampai ke markas Carlos Ghosn. Namun di sana Jin menemukan salah satu kelompoknya yang sedang sekarat bersama dua orang mayat lainnya. Namun ternyata itu semua hanyalah jebakan. Dan saat Kim Yul lengah, tiba-tiba Jin dibawa oleh dua orang pria tadi. Sementara itu terlihat Meli dan Kapten Bao beserta kelompoknya yang lain. Terlihat mereka sampai di padang rumput. Namun ketika mereka mendekat, terlihat Kapten Bao dan anak buahnya sangat ketakutan dan ragu-ragu untuk ke sana. Sedangkan Meli ia pergi lebih dulu karena sangat khawatir pada anaknya. Beralih pada Kim Yul, terlihat ia tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut merupakan bekas penjara dan kini dijadikan markas anak buah dari Carlos Ghosn. Kim Yul pun langsung masuk ke dalam dan langsung disambut oleh 3 anak buah Carlos Ghosn dan terjadilah aksi adu jotos di sana. Namun dengan mudah Kim Yul mengalahkan mereka semua. Kim Yul pun terus menyisir tempat itu dan kembali bertemu dengan beberapa anak buah Carlos Ghosn. Namun kembali Kim Yul dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Hingga tibalah Kim Yul di sebuah ruangan dan terlihat Jin berada di sana sedang dikelilingi oleh anak buah Carlos Ghosn. Lagi-lagi Kim Yul menghajar lawan-lawannya dengan beringas hingga menyisakan satu orang pria berbadan tinggi besar dan terlihat sangat menakutkan. Namun tubuh tinggi besarnya belum cukup untuk mengalahkan Kim Yul. Sempat terjadi jual beli pukulan, namun akhirnya Kim Yul bisa mengalahkan pria tersebut. Kim Yul pun berhasil menyelamatkan Jin dan menyuruhnya untuk segera kembali pada ibunya. Setelah Jin pergi, Kim Yul pun menanyakan keberadaan Carlos Ghosn pada anak buahnya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seorang anak buah Carlos Ghosn yang masih hidup. Beralih ke markas Carlos Ghosn, terlihat pria yang selamat dari amukan Kim Yul tiba di sana dan langsung melaporkan semua yang ia lihat pada Carlos Ghosn. Bukannya mendapatkan hadiah karena sudah melaporkan informasi yang penting. Dengan kejam, Carlos Ghosn malah membunuh pria tersebut. Terlihat Carlos Ghosn mengarahkan anak buahnya untuk menemukan Kim Yul hidup atau mati. Sementara itu di tempat lain, terlihat Meli dan kelompoknya masih berusaha menemukan Jin. Namun Meli malah terpisah dari kelompoknya. Sedangkan Jin, ia malah ditemukan oleh anak buah Carlos Ghosn. Terlihat anak buah Carlos Ghosn membidik Jin dengan sebuah panah. Namun saat anak panah itu meluncur, tiba-tiba datanglah Kim Yul dan menyelamatkan Jin. Mereka pun diberondong anak panah tajam. Terlihat Kim Yul membawa Jin masuk ke dalam sebuah bangunan kosong dan terus ditembaki oleh para anak buah Carlos Ghosn. Terlihat di sana juga Meli datang dengan busur panahnya. Melihat putranya dalam bahaya, Meli pun bergegas mengatur strategi dan mencari titik untuk menembak. Kembali pada Kim Yul dan Jin, terlihat mereka bersembunyi di sebuah tumpukan kayu. Namun naas anak buah Carlos Ghosn dapat menemukan mereka. Terlihat Kim Yul pun terkena anak panah beracun di punggungnya. Namun ia berusaha untuk tetap tidak bersuara. Saat para anak buah Carlos Ghosn hendak menangkap Kim Yul dan Jin,
Meli pun langsung melancarkan serangan dan berhasil melumpuhkan lawan-lawannya dengan sangat luar biasa. Meli pun bergegas menemui Jin. Di sana Jin meminta ibunya untuk menolong Kim Yul dan membawanya ke tempat persembunyiannya karena Kim Yul kini tengah pingsan terkena panah beracun. Saat Jin memohon untuk menyelamatkan Kim Yul dan membawanya, tiba-tiba anak buah Carlos Kun yang lain mendatangi tempat tersebut. Dan akhirnya mereka pun membawa Kim Yul pergi dari tempat itu. Sedangkan Kapten Bao mengalihkan perhatian anak buah Carlos Kun. Singkat cerita, Meli dan yang lain pun tiba di tempat persembunyian dan langsung mengobati luka Kim Yul. Sementara Kim Yul sedang diobati, nasib buruk justru dialami Kapten Bao dan temannya. Terlihat mereka berdua tertangkap oleh anak buah Carlos Kun. Dengan sangat kejam, anak buah Carlos Kun membunuh teman Kapten Bao. Sedangkan Kapten Bao ia dilepaskan kembali karena yang mereka inginkan adalah Kim Yul yang merupakan musuh dari Carlos Kun. Namun ternyata tangan kanan Carlos Kun, sebut saja Gatot, sengaja melepaskan Kapten Bao dan secara diam-diam mereka mengikuti Kapten Bao dari belakang agar bisa menemukan markas mereka dan bisa menangkap Kim Yul. Sesampainya di sana, Gatot mengatakan agar Kapten Bao segera menyerahkan Kim Yul karena jika tidak, Gatot dan anak buahnya tidak akan segan-segan untuk menghabisi seluruh kelompok mereka tanpa terkecuali. Terlihat Meli enggan menuruti permintaan Gatot dan malah balik menyerang. Sampai akhirnya terjadilah pertumpahan darah di sana. Sementara yang lain tengah bertarung, sedangkan Kim Yul masih belum sadarkan diri. Pertempuran itu pun menjadi sebuah pembantaian. Seluruh kelompok Kapten Bao dihabisi oleh anak buah Gatot dan hanya tersisa Meli, Kim Yul, Jin, dan Kapten Bao. Sampai akhirnya Kim Yul pun tersadar. Dengan kondisi yang belum 100% pulih, Kim Yul mencoba bertarung melawan anak buah Gatot. Dengan kehebatannya, Kim Yul berhasil membunuh seluruh anak buah Gatot dan hanya tersisa si Bongkok dan Gatot itu sendiri. Terlihat Kim Yul menghadapi mereka berdua sekaligus. Meskipun Gatot merupakan tangan kanan dari Carlos Kun, namun untuk ukuran Kim Yul, Gatot tidak ada apa-apanya. Dan setelah beberapa saat bertarung, akhirnya Kim Yul pun berhasil menghabisi si Bongkok dan Gatot dengan luar biasa. Setelah berhasil mengalahkan Gatot dan seluruh anak buahnya, Kim Yul pun pergi meninggalkan tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Carlos Kun. Singkat cerita, Kim Yul pun tiba di markas Carlos Kun. Akhirnya pertarungan yang dinanti pun terjadi. Masing-masing dari mereka mempunyai dendam yang sama-sama besar. Satu sama lain saling melayangkan pukulan. Beberapa kali Kim Yul berhasil menjatuhkan Carlos Kun, namun beberapa kali juga Carlos Kun berhasil bangkit kembali dan kembali melawan Kim Yul. Sampai akhirnya Kim Yul pun berhasil menghabisi Carlos Kun dengan menghantamkan kepalanya hingga Carlos Kun tidak bisa bangkit kembali. Dendam kematian anak dan istrinya pun berhasil terbalaskan.
Terlihat Kim Yo berjalan meninggalkan mayat Carlos Kun, dan pada saat itu juga film pun berakhir. Film yang luar biasa seru dan sangat layak untuk ditonton. Oke, sampai di sini saja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.